mulai ya? Oke. Selamat siang teman-teman. Apa kabar? Selamat siang, baik. Siang. Boleh pada dada atau hai atau kasih jempol juga boleh. Ya, siang hari ini kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita ya teman-teman, biar kita fokuslah selama 1-2 jam ke depan ini untuk ibadah remaja. Mari kita angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah
permisi berdoa untuk membuka ibadah kita siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kesempatan-Mu siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan untuk setiap kami Bapa. Kalau pada siang hari ini Bapa, kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk datang kepadamu Tuhan, untuk memuji, menyembah Engkau Bapa. Biar kiranya Tuhan, Kau yang beserta dengan kami Tuhan, beserta dengan ibadah remaja pada siang hari ini Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang melayani pada siang hari ini, Kau yang memberkati mereka Bapa. Kau juga kumpulkan juga Tuhan teman-teman kami yang belum bergabung dengan kami pada saat ini Tuhan, biar kiranya mereka boleh bersama-sama dengan kami siang hari ini Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan, kami yakin kuasa-Mu Tuhan tetap bekerja bersama dengan kami Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah remaja ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, amin. Teman-teman, siang hari ini kembali kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau angkat pujian, jangan lelah. Jangan bekerja di ladang ya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanda bergelombang, timbulah tanda yang berlubang, menjadi siang dibangun di atas dasar iman. Katakan tanda bergelombang, timbulah tanda yang berlubang, menjadi siang dibangun di atas dasar iman. Janganlah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Katakan tanda bergelombang, timbulah tanda yang berlubang, menjadi siang dibangun di atas dasar iman. Katakan tanda bergelombang, timbulah tanda yang berlubang, menjadi siang dibangun di atas dasar iman. Katakan tanda bergelombang, timbulah tanda yang berlubang, menjadi siang dibangun di atas dasar iman. Katakan tanda bergelombang, timbulah tanda yang berlubang, menjadi siang dibangun di atas dasar iman.
siang hari ini saya mau buka ruang kesaksian buat setiap remaja yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ada? Ayo silakan. Mungkin yang baru berulang tahun. Ada? Yoga? Oke, ya udah nggak apa-apa teman-teman kalau nggak ada. Tapi saya sungguh sangat percaya kalau setiap kita pasti mengalami kebaikan Tuhan. Pasti setiap kita sepanjang minggu inilah paling enggak gitu, mungkin dalam setiap persekolahan kita, dalam setiap mungkin perkuliahan kita, ataupun dalam setiap pekerjaan kita, saya percaya kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, ada satu pujian yang belakangan itu lagi benar-benar menjadi rema banget gitu buat kehidupan saya sendiri. Pujian ini mengatakan kita tuh harus terus setia gitu sama Tuhan. Maksudnya adalah pujian ini tuh judulnya adalah mahkota kehidupan gitu. Jadi kita tuh mungkin di zaman-zaman pandemi kayak gini gitu ya, mungkin aja ada dari kita tuh yang lagi down lah, apalagi yang namanya kita mengiring Yesus, mengiring Tuhan, itu tuh sering banget gitu. Secara pribadi saya pun juga mengalami kalau saya tuh sempat down gitu di masa pandemi ini gitu. Tapi pujian ini kembali mengingatkan kita untuk kita tuh nggak henti-hentinya yang namanya kita mengiring Yesus gitu, yang namanya kita bersekutu sama Tuhan itu kita tetap nggak henti-hentinya, dan biar kesetiaan kita ini boleh terus gitu sama Tuhan. Ya, kita arahkan hati kita mau menyembah Tuhan. Mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap
pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, melewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami mau mengiring Engkau. Mari kita sembah Tuhan, teman-teman. Hanya Engkau Allah. Bagus dulu ya, setengah 3. Jess. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidup.
janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Nanti Saudara Agus berdoa untuk kita firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Benar Tuhan, kami aminkan pujian yang sudah kami naikkan Tuhan, bahwa kami ingin terus mengasihi Engkau, kami ingin terus melayani Engkau Tuhan, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami ingin terus mengiring Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan boleh izinkan dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan boleh berikan kami kesehatan dan kekuatan, ini semua karena anugerah-Mu dan kasih karunia-Mu dalam hidup setiap kami ya Bapa. Dan sebentar juga Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Engkau yang boleh menolong hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Kau boleh terus pakai kehidupannya ya Bapa, biarlah setiap perkataannya Tuhan, itu semua berasal hanya daripada-Mu, dan biarlah setiap firman-Mu Tuhan, baik itu mungkin lembut maupun keras untuk hidup kami, ajarlah kami, bentuklah kami, didiklah kami Tuhan, agar kami boleh selalu berada di jalan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan tolong berikanlah kami fokus Tuhan, berikan kami konsentrasi yang penuh Tuhan untuk boleh menerima setiap firman-firman-Mu yang ada ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, untuk waktu selanjutnya silakan Tante Seli. Ya, selamat siang semua. Siang, Tante. Nah, tadi Tante sudah bilang sama Jesse, ya, teman-teman remaja, ya, anak-anak aja Palmera. Saat ini Tante Li hanya pakai handphone, ya. Jadi Tante Li nggak bisa ngelihat secara langsung, paling hanya 4 orang. Kalau Tante geser begitu baru bisa kelihatan berapa orang gitu. Tetapi walaupun Tante nggak ngelihat, Tante Sli mau deh deal sama-sama. Yang namanya ibadah itu bukan rapat ya. Kalau Tante Sli lagi rapat dinas, maka wajah harus kelihatan. Kenapa? Ketika wajah kelihatan, kita memang mute suara, tetapi wajah harus kelihatan. Kenapa wajah kelihatan? Karena di sana itu kayak sekarang nih Tante Sli baju kelihatan kan ya. Terus Tante Sli ada di mana? Itu kelihatan. Karena kalau Tante Sli rapat dinas, tapi Tante Sli ada di dapur lagi masak, itu kan nggak sopan, betul ya? Betul ya, anak remaja. Paham maksud Tante Sli? Apalagi sekarang kita kebaktian, ya. Tante Sli mau lihat berapa orang paham apa yang Tante Sli lagi maksudkan pada kalian semua. Kenapa kita perlu menampilkan wajah kita di video, ya? Mute tetap. Karena itu supaya tidak mengganggu jalannya ibadah. Tetapi wajah kalian harus diperlihatkan. Kenapa? Karena itu memaksa diri kita untuk kita konsen. Ya. Itu memaksa diri kita untuk kita dalam kondisi yang siap untuk beribadah. Ya. Ketika kalian sudah siap beribadah, maka kelihatan. Kalian sendiri pun seperti ini. Tante Sli dari tadi ya belum Tante Sli masuk dalam tugas ini, dari cari cara gimana cara duduknya bagus, baju saya kelihatannya bagus atau enggak gitu ya. Kemudian satu lagi, kalau Tante Sli rapat yang gampang deh, rapat tim acara gitu ya. Kalau Tante Sli lagi nggak kelihatan, Tante Sli kan video Tante Sli mute gitu ya. Dan di situ nggak akan kelihatan kalau Tante itu rapat sambil cuman pakai kaos yang bolong, pakai celana pendek dan muka nggak siap, ya. Tapi beda ibadah. Ketika pulang gereja tadi, Tante biarkan diurut selalu mandi, ya kalau keluar itu ya. Dan berasa, apakah saya harus rapi lagi begitu? Ketika cuman di kamar yang saya persiapkan tempat seperti ini gitu kan. Tetapi saya ingat apapun tempat kita saat ini adalah tempat kita bersama dengan Tuhan. Yang paham yang Tante
Coba kasih kode, saya nggak tahu gimana kodenya. Boleh jempol, boleh angkat tangan. Paham? Nanti Jessie yang kasih saya masukan. Jessie boleh di unmute ya. Kasih saya masukan karena saya nggak lihat di laptop. Apakah semua remaja paham yang saya maksud? Beberapa paham. Yang lain masih ada yang belum. Beberapa paham. Saya ulangi lagi. Anak-anak remaja, ibadah ini walaupun kita lewat Zoom, perhatikan dengan baik supaya kita nggak bersalah sama Tuhan. Perhatikan Tante, sebelum Tante masuk, Tante ingin supaya anak remaja Immanuel tidak menjadi remaja yang bersalah di hadapan Tuhan. Ketika kita beribadah, sekalipun lewat Zoom, ini tetap ibadah. Jessie, pengurus, tidak dapat melihat. Apalagi ketika kalian mati video. Tetapi mata Tuhan itu melihat keberadaan kita. Ketika kita menghargai Dia, maka Dia juga menghargai setiap kita. Bisa katakan amin? Tante tunggu aminnya. Bisa katakan amin, boleh di-unmute. Amin. Tante. Amin. Amin. Oke ya, Amin. Tante berharap Amin. nanti pada saatnya ibadah minggu depan, kalian semua akan paham. Persiapkanlah diri kalian. Kalau sini ada yang belum siap, mungkin masih pakai kaos sembarangan, atau masih belum mandi, maka kalian ingat-ingat jam 11 ibadah remaja. Jadi siapkan diri kalian dengan baik seperti kalau kalian ke gereja. Ya, latar belakang rumah itu nggak jadi masalah, tetapi kesiapan kalian menunjukkan penghargaan kita kepada Tuhan. Ya, Jessie dan seluruh pengurus, terima kasih untuk waktunya. Ya, maafkan kalau temu ini banyak hal yang harus disampaikan karena Tante berkewajiban untuk menolong kalian, generasi yang ada di bawah Tante supaya tidak salah. Ya, Tante mungkin salah loh. Kalau Tante tidak menghargai dia, Tante tidak mau kalian ngambil hal-hal yang salah. Tapi hal yang baik itu Tante akan kasih kalian. Ya, dan itu yang dipersiapkan dari generasi di Tante juga ke Tante. Ya, ketua remaja dulu juga akan ke Tante. Ibadah itu harus bagaimana? Kenapa? Karena dalam Yakobus katakan gini, kalau kamu tahu untuk berbuat baik, tapi kamu tidak melakukannya, itu dosa. Kita tahu kita beribadah ini baik. Beribadah kita tahu harus pakai baju yang siap. Bukan baju yang yang bagus, yang enggak ya. Tapi baju yang siap untuk ibadah. Kondisi yang siap untuk ibadah. Ya, hari ini dikasih satu judul Journey with God, tapi berbuah. Begitu ya. Berjalan bersama Tuhan kadang-kadang digambarkan dengan berbagai hal. Salah satunya adalah berbuah, ya. Itu diambil di Mazmur 3, ya. Semakin Tante baca hal ini, semakin banyak hal yang wow gitu ya. Padahal ini ayat biasa loh. Ini ayat biasa. Ya. Tante sering baca ayat, tapi ketika dijadikan satu tema ya yang dibawa oleh Jessie beberapa waktu yang lalu, Tante sampai nanya sama ya kali Tuhan lagi gitu ya. Apalagi Tuhan, tetapi makin ke sini dan bahkan sampai tadi waktu ibadah jam 8 Tante ada di gereja, Tuhan kasih. Wow, sampai so excited gitu loh. Wow, Tuhan, itu keren banget. Deras banget gitu loh. Emang remaja seperti ini kah Tuhan? Saya sampai kagum gitu. Nah, kepikir kalau saya remaja mungkin saya belum kepikir seperti ini ya. Tapi kok Tuhan kasih yang kayak gini ya? Yuk, Tante nggak lama-lama kita baca sama-sama di Mazmur itu ayat ketiga. Tante saja yang supaya kita nggak buang waktu. Di sini dikatakan kalau sudah siap memang boleh bukan Alkitabnya Mazmur 1 ayat yang ketiga. Di sini dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Lagi secara lahan. Ia, orang-orang percaya, ia
bicara remaja Manuel, ia bisa diganti dengan nama Eca. Eca seperti pohon, Grace seperti pohon, Keisha seperti pohon. Siapa lagi nama kalian? Tante cuma lihat orang di sini, ya. Kemudian siapa? Jesse, Samuel seperti pohon, misal seperti itu ya. Yang mana? Pohon yang mana? Yang tanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musim dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Kalian rata-rata sudah SMP, SMA, bahkan sudah kuliah, bahkan mungkin yang sudah bekerja. Dari kecil kita tahu, dari anak TK, Tante punya tema tanaman. Anak-anak diajar tentang yang namanya pohon, itu punya 3 bagian besar, yaitu akar, batang, dan daun-daunan. Baru kemudian terakhir buah, betul? Tetapi di ayat ini aneh bin ajaib. Kenapa setelah pohon tanam artinya ada akarnya? Setelah itu apa? Daun atau buah dulu? Harusnya daun kan? Tetapi di sini berkali-kali baca, tapi di 3 hal lain, di 3 tempat yang lain sama seperti ini. Seperti pohon ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah dan tidak layu daun. Jalan Tuhan kadang-kadang aneh bin ajaib berbeda. Harusnya kita berakar dulu, punya daun terasimilasi dengan sinar matahari, baru dia menghasilkan buah. Tetapi beda dengan orang yang tertanam di aliran air sungai Tuhan. Seperti tongkat Harun, ditaruh untuk menunjukkan siapa yang diperkenan oleh Tuhan atau tidak. Maka dalam waktu 1 malam, tongkat yang mati itu, di antara 12 tongkat Harun, ada buah badam. Nanti kalian cari sendiri ya. Keren kan Tuhan? Cara Tuhan adalah ketika engkau, Raja Immanuel, tertanam di aliran air, maka hasilnya jelas ada buah. Wow, langsung berbuah. Ciri orang yang tertanam dalam berbuah. Habis itu baru ada daunnya. Daunnya enggak layu. Keren ya ini ayat. Kok aneh ya? Lalu gimana caranya? Berjalan bersama Tuhan. Berbuah. Bagaimana posisinya supaya bisa berbuah? Perhatikan ada posisi strategis untuk kita berbuah sebagai anak remaja. Tante catat 3 hal. Dari ayat pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau engkau mau berbuah, posisi strategis pertama yang kalian harus tahu, posisi strategis pertama, bukan yang pertama itu ya, di ayat 3 justru yang pertama. Ia seperti pohon yang ditanam, dia harus posisi pertama, pastikan kamu tertanam di tepi aliran air. Catat ya, posisi pertama, strategis untuk buah, pastikan engkau ditanam di tepi aliran air. Bukan air biak, tetapi aliran air kehidupan yang tidak bisa, yang bukan yang lagi, kecuali tertanam di dalam Roh Kudus. Roh Kudus digambar air kehidupan. Yesus katakan, siapa haus datang padaku, karena akulah air kehidupan. Yesus itu satunya. Aliran air yang membuat engkau bisa seketika itu juga menghasilkan buah. Hanya Yesus. Saya nggak bicara tentang gedung gereja. Saya nggak bicara tentang komunitas. Kalau kita udah kumpul, saya ketemu sama Jesse, pegangan sama Jesse, pegangan tangan sama Cikesia, baru saya bisa bertumbuh dengan baik. No. Tidak ada yang lain membuat engkau bisa bertumbuh dengan baik.
kecuali Yesus. Di dalam Yesus ada aliran air yang hidup. Dan dia berikan penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan menolong kita berakar di dalam dia, semakin mengasihi Tuhan. Dan ketika kita kenal dia dengan benar, buah itu datang. Posisi strategi pertama, pastikan engkau tertanam di dalam Yesus Kristus. Kedua, naik ke ayat yang kedua, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ada pupuk buat pohon ini, yaitu firman Tuhan. Jadi, pertama, pastikan kamu tanam di dalam Yesus. Posisi strategi kedua, pastikan engkau terus-menerus mendapat pupuk rohani yang murni, yaitu firman Allah. Dari mana? Dari saat teduh. Dari mana? Dari seperti ini ibadah. Dari kebaktian-kebaktian. Ya, itu pupuk rohani. Dan posisi strategis yang tiga. Hati-hati ini, ya. Tempatkan pohon kehidupanmu secara benar, tidak di sembarang tempat. Sudah tertanam di air yang benar, dikasih pupuk, jangan sampai berteman dengan yang ayat pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tertanamnya sudah benar. Dapat pupuknya udah benar. Tapi bertemannya salah, itu seperti pohon yang dililit benalu. Pernah lihat nggak? Pohon mangga, tapi ada daun-daun yang lainnya. Benalu. Tertanam, dipupuk, perhatikan lingkungan kepada siapa engkau bersalah. Jauhkan. Jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Karena itu membuat engkau tidak berbuah. Yuk kita bahas ya. Seperti pohon berbuah, kok tante bisa ya tante? Begitu ditanam langsung berbuah. Seperti tante ya, keren ya. Begitu ditanam langsung berbuah. Habis berbuah baru ada daun. Tante ingat di dalam Yehezkiel 47, tante bahkan buat kalian ya. Yehezkiel 47 dicatat ayat yang 12. Di sini adalah cerita tentang penglihatan Yehezkiel, tentangnya air keluar dari pintu Yerusalem. Ingat ya, kalau kita berdoa kan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Iya tante, baru mulai bisa membah, baru sampai mata kaki mengalir ya. Iya Tuhan, Tuhan tolong saya percaya Tuhan. Naik lagi di asli itu. Wah lebih enak lagi. I love you Lord Jesus. Wah naik di pinggang. Lama-lama kayak Yehezkiel dia nggak bisa lagi. Dia tenggelam dalam urapan. Nah kalau kalian baca kisah itu di Yehezkiel 47, ujungnya bukan sekedar kita tenggelam di dalam urapan. Tetapi sungai itu membentuk satu aliran sungai yang di pinggirnya pada, ya tante bacain ayat 12, pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Wow, keren ya, dengerin. Yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Katakan amin. Ketika kalian tertanam dalam Yesus, hidup berakar di dalam Roh Kudus, dipupuk dengan kuasa firman Allah yang hebat. 3 buah
pasti menjadi milik kalian tanpa usaha apapun. 3 buah. Kita lihat dalam Galati 5 ayat 22 sampai 23. Kalian ingin berjalan bersama Tuhan? Pastikan di mana engkau tanam. Pastikan engkau terpupuk dengan baik. Dan pastikan tidak benalu dalam hidup. Ketika hal ini terjadi, nggak usah repot. Nggak usah, tante kok aku nggak buah-buah? Nggak mungkin. Karena ketika engkau tanam, pasti 3 buah ini muncul seketika. Sebelum ada daun. Sebelum ada daun. Boom, 3 ini. Karena kamu menyerap sari dari air dus itu. Dari urapan itu, dari pengalan itu, dari susu yang murni itu. Ada 3 hal, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera. Kasih ini tidak dapat dikerjakan oleh kita, tapi itu akan mengalir dari dalam. Dari Roh Kudus, dari Allah. Karena sumber kasih itu cuma Tuhan. Engkau dan saya nggak akan mampu mengasihi. Karena tidak ada sumber dalam kita. Dari manusia ada yang namanya kasih. Tetapi Allah itu sumber kasih. Ketika dia diam di dalam kita, ketika kita ada di dalam dia, ketika kita berdiri di atas dia, ketika kita tertanam di dalam, maka kasih itu dengan sendiri muncul membal seperti sungai yang ada di bait Allah. Nggak bisa kita tutupin. Kasih itu terus mau ngomong kasih, mau ngedengar hal yang kasih, mau nget hal-hal yang kasih, segala sesuatu kasih. Nggak bisa tahan ini, ada sukacita. Karena kasih, sukacita, damai sejahtera itu nggak bisa dibeli. Nggak bisa dibeli. Dari kasih yang kalian miliki karena kalian tanam, ada sukacita. Ketika ada kalian, orang akan gini, kalau kenapa nyium terus ya? Nah, kita kenal. Nggak usah buat-buat. Kok aku kalau dia kayaknya senang gitu, damai sama tuh anak. Itu buah. Nggak usah diusahakan. Tetapi nambah Roh Kudus yang lain perlu kita upayakan. Ada harga yang harus dibayar. Tadi lagu terakhir saya nyanyikan, berapapun harga yang harus kubayar, harganya nggak bisa bayar. Harganya pasti kita bisa bayar. Harganya pasti bisa kita bayar. Harga buah yang keempat, yaitu kesabaran. Harganya sabar. Tapi karena ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, mau nggak mau sabar. Tapi orang yang nggak kasih, boro-boro bisa sabar. Betul? Nggak mungkin bisa sabar. Tapi kasih membuat orang lebih sabar. Harganya bisa dibayar. Setelah sabar, kemurahan. Kemurahan bicara tentang kalian akan bisa lebih bermurah hati. Ada anak-anak yang dibilang seperti ini, dari kecil nih, dia ini emang pelit. Ketika seseorang penuh dengan Roh Kudus, dia nggak akan boros, tetapi dia tahu kapan dia harus beri. Dia pasti memiliki hati yang murahan. Ya. Kemudian kebaikan. Pasti dia baik. Karena hatinya penuh kasih. Penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Nggak mau dia pikirin yang jahat. Pastinya yang ada gimana caranya saya berbaik. Gimana caranya? Nah, kesetiaan. Pasti dia setia. Harganya, ya setia. Mungkin nggak enak saat ini. Aduh, Tante Seli, lagi Zoom, masa mesti pakai baju rapi kebaktian? Tapi karena Bapak setia, aku juga mau jadi anak Tuhan yang setia. Bapak sudah baik, aku juga mau baik. Mungkin hari ini aku belum baik, tapi besok aku baik. Mungkin saat ini aku baru
biar gimana ini kebahagiaan, aku harus siap. Oke Tuhan, minggu depan aku akan lebih baik lagi. Kenapa? Karena ketika tertanam dengan baik, 3 buah pertama itu jadi milik kalian. Selanjutnya, lemah lembut, penguasa diri, itu akan menjadi milik kalian. Menguasai diri ketika teman mengajak hal yang tidak benar. Menguasai diri ketika kalian ada kamar sendiri seperti saat ini. Tahu mana yang harus dilakukan, mana yang tidak lakukan. Banyak yang sering nanya, tante nggak ngerti kehendak Tuhan. Gampang. Kehendak Tuhan tuh gampang. Ketika kalian main, udah waktunya belajar. Gamenya tuh lagi seru. Pilih mana? Mau main game atau belajar? Belajarlah. Kehendak Tuhan yang mana? Mama minta tolong. Kalian lagi asik. Pilih yang mana? Gampang kan? Sebenarnya yang bikin sulit itu karena kita nggak mau melakukan. Betul? Tapi ketika 3 buah pertama menjadi milik kalian, akan ada satu power dalam hidup kalian yang membuat kalian nggak bisa tidak melakukan hal yang baik. Ketika kalian tertanam, maka ada satu energi yang kalau aku nggak melakukan, nggak enak. Karena aku azin Tuhan. Di dalam Wahyu, terakhir, Tante akan bacakan buat kalian. Wahyu 22 ayat yang kedua. Tante bacakan ya. Di tengah Wahyu 22 ayat yang kedua. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Wow, keren ya. Mau pohon yang seperti apa? Kalian mau jadi pohon seperti apa? Pohon yang berbuah atau pohon kaktus yang jauh di aliran air? Kalian mau menjadi pohon yang digambarkan dalam Mazmur ini? Nggak bisa. 3 hal itu kalian harus perhatikan dengan baik. Saya juga. Perhatikan di mana kita tanam. Perhatikan kalau Yesus sungguh-sungguh adalah dasar dari iman percaya kita. Bukan kita memiliki motivasi yang lain. Kalau engkau belum bukan dia, siang ini, walaupun lewat Zoom, Tante percaya kalau Tuhan yang taruh saya excited ini di dalam roh Tante. Tante percaya dia ada sama dengan kalian. Saya nggak ngelihat kalian angkat tangan atau kalian di mana. Sekali lagi karena Tante terbatas. Tetapi Roh Kudus, dia ada bersama engkau. Saat ini dia ada sebelah kananmu. Kalian tahu, Tante baru dapat sesuatu lagi. Orang percaya katakan gini, Yesus itu ada di belah mana orang percaya? Di sebelah kanan ya. Dengan engkau di sebelah kanan, aku dapat melakukan hal yang besar. Dia ada di sebelah kanan. Dengan engkau ada sebelah kanan. Artinya ada di mana? Sini ya, kalau kanannya tanya. Tapi dia bilang, dia memegang kita dengan tangan kanannya. Pernah kebayang nggak bagaimana caranya dia memegang kita dengan tangan kanannya, sementara dia itu ada di sebelah kita. Satu cara. Nanti kalau kalian praktekkan, Tante cluenya aja. Ketika dia memegang kita dengan tangannya, artinya sedang memeluk engkau dan saya. Karena dia harus berbalik dan megang. Siapa yang siap dipeluk sini sama Tuhan? Siapa yang bilang, Tuhan aku mau berubah. Kalau aku selama ini kehilangan aku tahu kalau aku tanam dengan benar ini, aku akan mengalami buah itu. Aku mau hidupku ini membuahkan banyak orang. Ketika seorang melihat engkau,
mereka nggak akan jadi tahu atau merasa nggak damai. Tapi mereka akan merasakan, kok orang itu beda, kok remaja Immanuel beda ya. Ada sesuatu dalamnya yang aku mau tahu apa itu. Dan engkau akan bisa bawa siapapun yang datang padamu itu, yang dibawa Tuhan padamu untuk mengenal dia kepada Tuhan. Yesus ada di dalammu, yang membuat engkau mampu berbuah. Ia seperti pohon yang nanam di tepi aliran air. Mari kita berdoa bersama. Hamba-Mu berdoa untuk seberapa remaja yang saat ini mengangkat tangan kepada Tuhan. Mengakui selama ini kami belum tertanam dan benar. Selama ini kami tidak mempedulikan apakah ada benalu hidup kami, sehingga kami tidak berbuah dengan baik. Tetapi siang ini Roh Kudus, Engkau melihat, Engkau ada di samping anak-anak ini. Engkau ada bersama dengan mereka di tempat mereka masing-masing. Hamba-Mu berdoa, meminta dalam nama atas segala nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pegang mereka, ampuni mereka, bahkan Tuhan bawa mereka kepada pengenalan benar akan Engkau. Firman akan menjadi kegeman bagi anak-anak remaja ini. Sehingga di tengah pandemi ini, di tengah situasi seperti ini, bukan mereka menjadi down, tapi mereka menjadi kuat di dalam Tuhan. Karena ada banyak waktu yang akan mereka serahkan pada Tuhan di saat-saat ini. Mereka akan memuliakan Tuhan. Mereka akan mencari kehendak Tuhan. Mereka akan mendapati Engkau. Dan Roh Kudus yang baik, ini waktumu untuk menolong. Sekali lagi hamba-Mu berdoa generasi ini, biar kasih karunia-Mu ada buat mereka. Seberapa yang Engkau panggil, selamatkan mereka. Jangan biarkan hati kami tegar, tetapi di waktu yang singkat ini, tolong kami untuk percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini ada anugerah Allah terjadi untuk setiap remaja Immanuel. Bapak, hamba-Mu berdoa untuk ngurus yang ada. Terus berikan urapan yang baru. Terus berikan hati-Mu kepada mereka. Sehingga remaja-remaja boleh menjadi remaja yang indah di hadapan Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara. Tetapi Roh Kudus, Engkau sanggup melanjutkan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup mereka. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.